Halo semuanya, selamat siang. Kita kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita mau update seputar cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Dan ya, lagi menarik banget ya Bitcoin. Dan kali ini kita bakal bahas untuk teknikalnya. Kebetulan ini, kalau kalian lihat di BTC-nya, ya ini lagi apa definisinya? Ini lagi naik sangat-sangat luar biasa. Nggak tahu juga karena niche atau apa, karena aku baru buka juga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini ya teman-teman. Kita langsung aja bahas Bitcoin. Ini menarik sih, interesting. Tapi mau gimana pun balik lagi guys. Apa? Aku udah pernah bahas, kita balik lagi ke monthly-nya. Kita akan lihat bahwa selalu dan selalu aku ingatkan bahwa ada yang namanya apa? Resisten ya, resisten monthly and weekly. Dan ini kita bakal coba lihat. Ini nggak tahu kenapa internetnya ada kurang bagus. Saya pause bentar. Ya, ini kita lihat ya bahwa di sini masih ada yang namanya resisten, resisten atas dari apa? Monthly-nya dan bahkan weekly-nya juga ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini dan kalau aku zoom in tuh ya, masih ketahan dan kita bisa lihat juga secara weekly. Oke, so kita mau make sure bahwa ya for your information aja sih sebenarnya bahwa selama dia 28.000 ke bawah itu masih, dan ini juga setupnya masih sangat-sangat ini guys, setupnya masih sangat-sangat head and shoulder banget kan hitungannya kan. Tuh, makanya aku sempat bilang kalau ini bisa breakout sini, ini baru menarik guys, secara weekly ya. Tapi kalau enggak dan nggak closing, akhirnya nanti bakal nge-week jadi ekor kayak gini. Jadi kan nggak valid jadinya. Dan ini ya, aku dari kemarin kan sempat bahas kan bahwa kita beri-expect dia bakal pullback ya, setidaknya 27.200 lah setidaknya. Tapi di sini ternyata dia ngejar sampai ke resistan lagi ya. Dan kita bisa lihat juga tuh ya. Dan kemarin sebenarnya kan sempat aku analisa bahwa ini tuh sudah breakdown. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemarin aku sempat analisa ini bisa breakdown. Tetapi jangan lupa guys, jangan lupa. Ini masih daily. First thing first, ini masih daily. Oke. Belum closing candle. Di sini ada resisten. Oke. So, ini ada resisten. Expect-nya nggak bakal lebih dari 28 ya. Nggak bakal lebih dari 28 untuk closingnya. Oke. Dan ini mulai ketarik-ketarik lagi. And I just closing secara daily-nya bakal di bawah dari garis kuning ini. Kalau iya, artinya valid dia lanjutin turun guys. Oke, dia valid lanjut penurunan. Dan di sini juga kita bisa lihat kalau kita ngomongin ya ini boleh juga lah kita sebut cup and handle juga. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi boleh aja kalau dia bisa breakout ke apa-apa, dan ini harus breakoutnya 28.200 lah setidaknya. Tapi kalau masih closing di bawah 27.700 artinya dia bakal melanjutkan ke bawahnya, dan trendline I just dia bakal jadi begini guys. Oke, trendline ya, dan dia bakal mengejar ke area 27.000 lagi. Itu untuk BTC secara daily. Dan kalau kita coba lihat 4 jam, oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau kita lihat 4 jam, kita bisa lihat bahwa ya di sini BTC breakout, nggak breakout sih, masih belum closing lah, masih belum closing. Tetapi menarik ya, menarik. Sebenarnya menarik sih beberapa jam dari pagi ya. Ini tuh hijaunya menarik sih ya. Dia menarik harganya lah gitu. Jadi sebenarnya indikasi inflow ini udah kelihatan dari volume dari 4 jam, dan ini sekitar kayak 10 jam terakhir tuh hijaunya lumayan kental ya. Dan ya ini ya, aku expect dia nggak bakal lebih dari sekitar ya 28.200 lah kira-kira. Karena ya itu, secara weekly masih ketahan guys, ada resistannya. Dan bahkan ya, ini kan aku tambahin ya. Aku tambahin resisten di sini. Alright, so ini juga I just dia bakal closing di bawah 277 sih, karena di sini ada resisten trendline-nya. Seperti itu. Oke. Jadi pas di sini guys, pas di sini nanti kita expect kan something like
ada continuation pattern itu naik ke atas, atau ternyata reversal pattern, ternyata pembalikan ke bawah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya, dan kalau kita lihat satu jaman di sini sebenarnya udah terbentuk pola yang disebut sebagai cup and handle ya di sini. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini udah bisa dikatakan ini cup and handle guys. Oke. Nah, dan ya ini targetnya sih udah udah melebihi sih sebenarnya targetnya itu di sini guys. Tapi nggak tahu kenapa ini bablas. Mungkin ada berita juga tuh. Harusnya sampai sini ketahan ya. Tapi dia bablas sampai sana. Dan ini infonya lumayan gede. I don't know, aku belum cek juga beritanya. Even kayaknya di platform beritaku, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa masuk ke Kejo Crypto Platform. Ini berdasarkan dari robotku yang mencari berita-berita dengan AI GPT-4. Ya, kalian bisa cek Kejo Crypto Platform. Di sini juga kayaknya dia belum ada berita-berita tentang BTC. Ya, belum ada tentang berita BTC tentang breaking newsnya. Mungkin nanti rada siangan baru ada info kali ya. Karena kan dia memproses data dulu kan. Dan ya, ini 277 lah. Kalau masih closing di bawah 277, guys, BTC arahnya masih jelas banget ke bawah ya. Tapi ya aku bilang ya, kalau masih closing 277 masih arahnya ke bawah. Kalau closingnya di atas 282, arahnya sudah bagus guys. Tetapi ingat, closingnya harus weekly at least. Supaya apa? Supaya dia keluar dari lingkaran setan ini guys. Segitiga setan ini. I mean, nih, dia harus breakout ini baru back to bullish. Ya. Dan buat kalian yang belum nonton videoku yang soal strategi nabung di Bitcoin 2014, kalian wajib nonton guys, karena di situ aku ada analisa tentang kapan kita harus exit kalau sampai terjadi breakdown dari area ini, breakout area ini, kita cicil dan kawan-kawan. Dan itu ternyata pas aku analisa itu sangat-sangat terbuka banget bahwa anjir, aku pun juga sadar, oh BTC lagi potensi seperti ini ya, dan lagi ini ya, dan ya secara analisa teknikalnya, dan ya harus diperhatikan sih. Oh ya, jangan lupa intinya subscribe dan klik tombol like semua videoku kalau lagi nonton ya guys. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapetin notifikasi berita dari konten-kontenku di YouTube ya. Karena aku nggak jarang banget post share ke Telegram, sering telat. Jadi kalau kalian mau nggak ketinggalan, silakan, oke. Dan di sini ya ada resisten ya, ada resisten yang tadi aku sempat bahas. Itu sekitar BTC-nya di sekitar 279 sampai 281 lah kira-kira. Oke. Ya intinya 282 harus breakout daily, itu bakal lumayan cakep sih guys. Dan mungkin dia bakal ngejar ke area 31 kalau bisanya breakout area ini ya. Jadi aku sih nggak nggak yang bearish banget, nggak yang bullish banget, tapi selama dia masih belum confirm, selama dia masih mengarahnya yang aku lihat sekarang, artinya BTC masih lebih cenderung ke bawah. Kan ini kan kita ngomongin probabilitas kan, probabilitasnya cenderungnya lagi kemana nih. Tapi kalau dia berubah arahnya ketika kapan? Ketika dia sudah breakout di 283. Ya 283 lah ya, kita ini, karena 282 tuh nyanggung guys. Ini 282 tuh kayak masih kecil banget. Jadi kayak posisi nanggung. Jadi 283 lah, 283 284 breakout. That's good ya, good sign for BTC. I guess dia bakal mulai cenderung naik gitu. Oke. Oh ya, informasi buat teman-teman aja bahwa aku lagi ada promo untuk join ke member ya. Buat yang new member dapat diskon 15%. Buat member lama yang pernah jadi member Kejo Group dan dapat 20% diskon. Nanti kita bakal mengadakan gathering, datangin tamu-tamu yang spesial tentang di dunia cryptocurrency, dan tentunya mungkin study tour salah satunya, kayak contohnya kita pernah ke toko kripto dan kita juga gathering di Pantai Indah Kapuk ya. Mungkin kita naik sepeda atau doing something have fun di sana ya. Oke. So
Ya, BTC sekarang mulai reduce turun ke 278 ya, kurang lebih ke bawah gitu. Next, ya ini aku bilang tadi ya, sebenarnya kan di sini kan juga ada resisten kan, yang dimana nanti menahan dari pergerakan si BTC, makanya rada mulai berat dia mau breakout di area 28 lah, 279 gitu ya, itu mulai berat. Tapi let's see guys, I just kalau ada dapat sentimen bagus, BTC bisa breakout di area ini, ya long itu udah arahnya udah long semua sih guys. Dan ya untungnya semalam ya kita ada trading di grup. Oke, kemarin kita ada trading di grup dan memang kita ada cut loss ya. Contohnya ini JAT kita floating profit, terus PP kita floating profit, INJ kita floating profit, tetapi kita ada problem di ini LTC kita floating profit, SHIBA kita cut loss 0,72% minus, dan APT 0,72% minus juga. Jadi ya kalau kalian kali 10 berarti minusnya 7,2% ya, 7,2%. Tapi LTC so far udah naik sampai 4, I think ini udah 1% naiknya, ini udah 3%-an INJ, terus ini juga udah 4-5% si PP, GRT sudah mungkin 1,5% ya. So far intinya semuanya udah floating profit dan harusnya udah balik modal juga kalau kemarin kita cut loss di dua short ini ya, si APT sama SHIBA. But so far ya, everything still good trading plan. Dan ini juga ada yang share, sorry, yang ini juga ada share ya, PP floating profit udah 81% dikali 25 ya. Ya, thank you. Paling kurang lebih seperti itu untuk BTC, dan paling nextnya kita bakal coba lihat di channel. Ini channel Cryptoku, kalian bisa join sana, Kejo Crypto Channel. Itu dimana aku sharing-sharing di sini. Kita lagi nontonin. Dari semalam aku udah bilang guys tuh, market pullback yuk, bisa yuk. Siapa tahu 28k breakout gitu kan. Tapi ada yang komen like, nggak mungkin lah kok. Tuh. Apa? Kayaknya kejauhan deh kalau sampai 28 kok. Turun kok ke 262, nggak mungkin ke 28 sebelum minimal nyentuh 263, paling tinggi 271 sekitarnya, ntar paling mulai ambrol sekitarnya. Dan kalian lihat guys, kalian lihat ini berapa guys, high-nya 2798 kan. Jadi aku udah bilang market tuh seru, tadi malam tuh seru. Bentar ya. Benar. Seru. Jadi udah dibilang dari semalam guys, udah seru, market tuh lagi seru banget gitu. Dan ini kita mau coba lihat, jadi aku tadi tanya ke grup, kira-kira kita mau bahas apa untuk YouTube Kripik. Kita bakal bahas 2 kripto. Oke, di sini RUN, GRT, ARB, RNDR. Aku bakal cari yang berkali-kali disebut ya. I just RNDR 1. Ya, RNDR 3. Oke, kita bahas RNDR dulu. Oke, kita bahas RNDR dulu. Biasanya sesuatu yang diminta dibahas itu pasti popnya tinggi, guys. Oh, enggak. Oh, belum. Ini daily sih. Daily udah tinggi sih harusnya. Kita analisa fresh dulu, guys. Jadi aku bakal hide semua yang ada di sini. Oke, so NDR itu memang sudah cakep ya, guys, ketika dia breakout dari the falling wedge pattern-nya ini. Oke, yang ini. Dia sempat nah ini udah cakep, dan ini kan dia buat pola falling wedge pattern, tetapi sekarang di sini lagi ketahan di resistance dan ada area supply-nya juga di sini. Oke, so kita bisa expect di sini akan terjadi penurunan 1.85, itu akan terjadi penurunan karena kalau kita tambahin sini area supply seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih that's it ya. 1.85 sampai 1.87 itu area supply-nya si RNDR.
yang aku expect ya ketahan di situ. Kalau dia nggak mampu breakout 187 ke rejection, maka potensi penurunan lagi dan cenderung akan membuat pola yang namanya double top. Oke, cenderung membuat potensial membuat pola ya. Tapi ya aku expect sih ketahan lah ya, ketahan sama demand-nya di sini. Oke. Nah, tapi jika dia breakout 1.877, maka aku expect kenaikan dia itu bisa mencapai ya, next movement untuk breakout-nya kalau si RNDR bisa breakout ya di 1.877 itu kira-kira akan bisa sampai ke 1,969 and then next-nya 2.127. Oke. So, ini adalah area RNDR. Untuk area TP-nya kalau sampai dia breakout dari 1.856 sampai 1.978 lah. 1.978 lah breakout movement-nya berpotensi ke arah atas ini ya. Oke. Dan ini kira-kira range-nya kalau misalnya breakout itu 12 atau 13%. That's for LMDR. Dan ya I think ini lagi bagus banget. Aku juga lagi ngelakuin long sih. Ya dari trading plan yang kemarin. Oke. Everything still floating profit. Dan oh ya, kemarin aku habis kelas dari feature ya. Dan ya udah selesai juga. Dan aku mungkin setelah kelas pertama lumayan melelahkan. Dan aku kayaknya nggak bakal bikin kelas feature lagi. Capek guys, lumayan. Dari jam 3 sampai jam 6 sore gitu. Dan Rune, GRT, Doge, ARB, IJS, berikutnya itu GRT yang aku bakal bahas. Kaspa, CHR, Kaspa, 2 orang. CP, Koin. Kita bakal bahas GRT deh. GRT kemarin kita habis trading nih. Masih nggak, udah TP belum? Tuh, udah floating profit. Ya, ini kemarin. Tuh. GRT dari kemarin ini udah bagus karena di sini ada cup and handle. Kita coba hide dulu. Oke. So, for now dengan kenaikan seperti ini, targetnya kalau aku pribadi ya di sini guys, sesuai dengan trading planku. Itu ada area supply sekitar 0,0844 gitu loh. Dan sepertinya tidak akan segampang itu langsung terbang juga karena di sini ada resisten juga. Karena ini bentukannya membentuk pola ascending channel. Ya, dia membentuk pola ascending channel. So, ya so far BTC GRT kayaknya bakal bermain naik turunnya sideways-nya di situ. I mean progresnya bakal naik seperti ini. Gitu. Dan ini area supply-nya. That's for GRT. Dan I think aku bakal tambahin satu Kaspa deh ya, karena itu yang kedua yang paling banyak. Cari Kaspa USDT. Apa Kaspa itu? Kaspa. Oh, Kas USDT. Oke. Kaspa nggak ada di Binance. Kaspa nggak ada di Binance. Ya, oke lah. Aku kalau nggak ada di Binance rada-rada males juga sebenarnya. Oke, tapi that's okay lah. Ya. Kaspa ketahan ada area supply di sini dan di sini. Ini area supply. Tunggu. Ya. Supply dan ini kalau breakout, ini udah breakout sih sebenarnya. Kita bisa tunggu Kaspa itu turun ya, turun pullback retrace. And then tapi di sini hati-hati, ini ada resisten lagi ya. Jadi kita expect dia bisa melanjutkan kenaikannya seperti ini sih sebenarnya. Dan target dia ini kan cup and handle ya somehow, atau Adam and Eve kalau orang-orang bilang, atau double bottom kalau beberapa mata mengatakan. So you name it lah guys. Tapi di sini intinya ada sebuah resistance sudah breakout
So ya, the point is, mau dia apapun itu lu sebut ya, semuanya itu pattern, continuation pattern atau reversal pattern. Sorry, itu reversal pattern, bullish reversal pattern ya, dari bawah ke atas ya. Lu ngomongin IHNS, lu mau ngomongin cup and handle, lu mau ngomongin Adama NEV, lu mau ngomongin apalah itu semua adalah bullish 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 reversal pattern, yang dimana ada resisten breakout dan ya udah pasti agak angkanya ke atas lah. Oke. So ya kurang lebih you name it lah, namanya apa terserah. Karena setiap orang kadang kepalanya itu ngebayangnya beda-beda guys. Ya, karena baik lagi analisa teknikal bersifat subjektif, so gue nggak bakal terlalu gimana banget untuk kalau ngomongin soal analisa lah. Jadi masing-masing aja. Terus I just everything is done yang udah disebut ya. Karena di sini yang disebut 3 kali kan RNDR. Yang 2 kali JRT sama Kaspa. So aku bahas itu aja ya. Dan ya anyway, jangan lupa follow TikTokku ya ini. Buat kalian yang mau buat kalian yang mau dapatin atau ikutin live aku tadi malam juga sempat live jam awal sekitar jam 9 jam 10 atau jam 8, aku lupa, jam 9 deh kayaknya. Dan aku sempat nontonin market juga dari jam 1 gitu sampai jam 2 gitu, ngobrol-ngobrol juga. Jadi follow TikTokku, karena TikTok aku yang sering live. And then ada promo juga buat kalian yang mau ikutin join grup member premium so far, yang ya seperti ini. Oke, kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Kita kemarin di sini ya. Silakan join. Kalau mau join tinggal langsung hubungi admin aja. Kevin John 27 admin di Telegram, jangan salah. Dan ya jangan lupa follow semua sosial media aku kalau kalian mau dapetin semua berita seputar cryptocurrency. Oke. So, thank you so much for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan ya, see you. Bye bye.